Hello and what's up Tojekis. Sekarang kita sudah bersama dengan lug mods yang sangat spesial. Iya, karena bagi kebanyakan orang ini merupakan sebuah Lamborghini Aventador. Padahal nyatanya ini adalah karya asli anak bangsa. Lebih tepat hasil dari tangan-tangan dingin orang Extreme Modification yang berlokasi di Bandung, terutama Om Roni ya. Dan ini sendiri merupakan sebuah replika Lamborghini Aventador yang terlihat lumayan menjanjikan. Penasaran? Dan masuknya pun sama susahnya seperti masuk ke Lamborghini asli gitu ya. Apalagi dengan orang yang badannya bebelak kayak gua. Tapi mobil ini tuh nggak hanya dirombak secara eksterior aja. Percaya atau enggak, ini aslinya adalah Toyota Vios. Iya, Toyota Vios gitu ya. Tapi sudah dirombak luar, dalam, sasis, bahkan konfigurasi mesin. Sekarang dia menjadi mid-engine gitu ya. Jadi kayak apa sih hasil Lamborghini asli Indonesia? Kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojekis, biar lampu kalian nggak kalah dari Aventador replika, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Nggak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon menyambut Gias 2021 15% off spesial buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazz-nya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Welcome aboard. Eksteriornya cukup mirip dengan Lamborghini aslinya dan menurut gua hanya bisa dibedakan oleh para petrolhead yang ngerti mobil aja. So, ini bisa banget buat mejeng kece. Nah, untuk Jengkis, Lamborghini Aventador super replika made in Bandung. Iya, mobil yang satu ini merupakan contoh bahwa orang-orang di Indonesia itu sebenarnya banyak banget yang berbakat, banyak banget yang bisa berkarya. Tinggal kita aja yang bantu untuk mengekspos dan mengapresiasi karya-karya mereka. Ini full handmade dan dibuat oleh tangan-tangan dingin yang ada di bengkel Extreme Modification di Bandung. Lebih tepatnya oleh Kang Roni gitu ya. So, makanya kita dari Raknas pengen kasih special thank you dan shoutout ke Kang Roni dan teman-teman dari Extreme Modification Bandung yang udah ngizin kita untuk ngeliput si Aventador super replika yang satu ini. Kalau kalian pengen lihat-lihat karya yang lain dan pengen tanya-tanya atau pengen bikin mobil gitu kan, kalian bisa cek Instagramnya Extreme Modification sebelah sini. Seperti itu. Nah, sekarang kita pengen bahas mobil yang satu ini. Ini sempat viral di channelnya Aspros Auto, viral di channelnya Om Mobil gitu. Believe it or not, kalau gue akan bilang mobil ini aslinya apa, kalian pasti akan shock. Ini adalah sebuah Toyota Vios. Iya, Toyota Vios yang kayak gini. Bener banget. Jadi, secara sasis, secara layout mesin, secara eksterior dan interior, semua sudah full di custom sehingga bisa mirip seperti sebuah Lamborghini Aventador. Nah, dari belakang sendiri, ini yang gue bilang, dari layout mesinnya itu sudah full berubah. Kalau Vios kan tentunya front engine gitu ya. Ini sudah sasisnya diubah dan sudah dipindahkan untuk supaya konfigurasinya jadi mid engine. Mesinnya ada di sini. Ntar kita bakal buka pas kita di dalam, sekaligus kita akan startup dengerin suara mesin Vios. Tapi yang
versi racing kayak gitu. Oke. Lekukannya, proporsinya, semua sudah dibuat sedemikian miripnya dengan sebuah Lamborghini Aventador. Jadi memang udah nggak ada tuh hilang siluet Vios yang bantet, yang bulat gitu kan. Sekarang dia jadi slick pipih layaknya sebuah supercar. Termasuk di sini pun udah ada aksen-aksen kayak honeycomb di sini seperti yang asli gitu. Dan di bagian bawahnya pun ada aksen diffuser hitam lengkap dengan exhaust yang center mounted di bagian sini. Ntar kita startup. Dan juga taillights. Jadi mereka full custom sendiri ini mikanya dan bagian interiornya juga. Dan ini pun nyalanya tuh kayak panah gitu, kayak segitiga. Ini mirip seperti taillights Aventador yang asli. Bahkan kalau kalian lihat kayak details-details di bagian sininya, lekukan-lekukan ini yang aslinya kan memang air intake gitu ya, tapi di sini tidak karena kan tidak butuh. Juga ada dengan garisan-garisan bodi yang tajam di sini gitu, dan ada outlet air juga di bagian sini. Bahkan bagian kaki-kakinya di sini juga udah diubah sehingga dia tuh rata bodi. Aslinya tuh Vios tidak selebar ini, makanya ini pakai spacer yang lumayan tebel banget gitu ya. Dia pakai adapter, aslinya kan baut 4, sekarang jadi baut 5. Di sini ada intake besar, yang ini memang beneran bolong gitu ya, jadi ini functional. Termasuk ini pun bisa membantu untuk cooling engine yang ada di bagian sini, karena engine-nya udah dipindah ke bagian belakang. Pintunya tentu sudah mirip seperti pintu asli Lamborghini, dia sudah memakai scissor door, dan bukanya itu menggunakan sebuah electric button yang ada di bagian kolong ketek intake di bagian sini. Kalau kita pencet, maka dia akan langsung bisa ditarik ke atas layaknya pintu Lamborghini yang sesungguhnya. Jadi mekanisme pintunya sampai hidroliknya segala macam semua pun sudah dibuat semirip mungkin dengan Lamborghini Aventador, termasuk kacanya yang dibuat frameless. Pastikan supercar kan of course selalu frameless. Jadi cukup oke gitu. Di sini spion juga sudah full custom, dia modelnya pedestal kayak gini layaknya Aventador asli, dan pun kacanya pun di custom model heksagonal, lagi-lagi layaknya Aventador asli. Walaupun memang kaca di dalam sini dia sistemnya masih touchscreen, iya, karena kan ini belum bisa elektrik ya, ini kan semua made by hand gitu. Memang secara setup kaki-kaki dia tuh modelnya tuh staggered ya, jadi yang di belakang itu lebih lebar dibandingkan yang di depan sini, layaknya Lamborghini asli lagi-lagi. Walaupun memang ini peleknya ya bukan menggunakan pelek Lambo, tapi secara kayak body proporsi dan offset gitu ya sudah dibikin pas sehingga terlihat lumayan convincing. Ini sendiri peleknya ring 19 inci dan setupnya itu untuk bagian depan 24535R19, yang belakang 27535R19, dan di belakang pun lebih concave gitu ya, dengan spacer besar sehingga bisa dibuat rata bodi. Pengereman masih cukup standar, depan cakram, belakang tromol sesuai seperti bawaannya Vios. Kebanyakan orang yang pakai setup staggered di FWD itu kan agak-agak nggak guna. Tapi di mobil ini, karena mesinnya pun sudah diubah ke belakang, ini sendiri secara konfigurasi penggerak sudah diubah menjadi rear wheel drive. Iya, tidak seperti Vios bawaan yang front wheel drive, ini rear wheel drive. Jadi setup staggered lebar di belakang itu juga functional, nggak hanya untuk fashion doang. Dan tentunya ngomongin sebuah super replika dari Lamborghini Aventador nggak lengkap tanpa ngomongin bagian fascia depannya, karena di sini adalah terlihat bagaimana mereka mencoba untuk memimik proporsi asli dari Lamborghini yang memang dia modelnya tuh low banget dan penuh dengan sikut-sikut tajam di bagian depan sini. Kalau rata-rata replika yang ada itu mereka agak susah untuk ngemimik bagian depan sini ya, karena benar-benar tajam-tajam banget, dan kalau salah proporsi itu bisa jadi awkward dan aneh gitu. Tapi di sini udah cukup rapi, jadi secara sekilas benar-benar terlihat cukup meyakinkan. Dari badging, ini sekarang tidak menggunakan badging Lamborghini, ini menggunakan badging kalajengking, dan ini merupakan badge dari Extreme Modification gitu ya. Jadi oke lah, nge-represent bengkel modifikasinya. Termasuk di bagian depan sini juga ini sebenarnya udah jadi frunk alias udah jadi bagasi, karena kan bagian belakang itu mesin, bagasinya pindah ke bagian depan sini. Kemudian ini kebetulan udah ada tambahan gitu ya. Jadi aslinya itu kan Aventador itu seperti ini. Nah, ini Aventador yang biasa gitu ya. Jadi Kang Roni pun nge-welcome kalau kalian pengen customannya dia gitu, pengen ala-ala SV atau gimana. Ini Aventador yang biasa dengan warna iconic orange-nya Aventador seperti ini. Tapi kalau kalian pengen yang seperti ini udah ada kayak splitter bagian bawah, ini nge-mimic yang varian SV gitu. Jadi terlihat lebih racing, apalagi warnanya itu kan warna merah ya. Jadi kan kalian tahu apa artinya. Merah itu racing. Termasuk ngebahas bagian lampu, sama seperti yang di bagian belakang, ini pun lampunya bukan menggunakan lampu custom dari mobil lain maupun lampu asli dari Aventador, karena itu kan pastinya sangat mahal sekali gitu kan. Ini lampunya full custom handmade, iya. Jadi di sini udah lengkap banget, dan di
layout supaya mirip seperti Aventador. Udah ada proyektor di bagian sini, low beam dan high beam jadi satu. Ada DRL dan lampu senja yang bentuknya tuh kayak Y-shape gini yang mirip seperti Aventador asli. Dan di bagian sini pun ada titik-titik yang juga mirip seperti setup yang ada di Aventador. Walaupun ini memang mungkin sesuai dengan request customer, dibuat dengan lebih colorful gitu ya. Kayak yang gue bilang, kalian bisa request pengen model dan gimmick seperti apa untuk diterapkan di mobil yang kalian pesan. Dan secara overall, tampang dari si Lamborghini super replika Aventador yang satu ini secara sekilas tuh udah lumayan meyakinkan. Apalagi mengingat basicnya adalah sebuah Toyota Vios. Never in a million years orang mikir kalau ini adalah sebuah Toyota Vios. Kebanyakan Lamborghini replika itu kan dari Civic, dari Galant gitu kan. Vios bisa dibikin seperti ini itu adalah sebuah achievement tersendiri. Dan juga di sini wipernya satu ada tulisannya Wiper Wing Racing gitu ya. Jadi mobil ini memang sudah sangat merah dan sudah tampil sangat racing. Interior memang gak setotalitas eksteriornya karena masih ada bawaan parts dari mobil aslinya, namun secara overall customnya menyeluruh dan tergolong lumayan niat. Nah, Toja guys, pas kalian mau masuk, kalian tentunya disambut oleh pintu yang sekarang formatnya sudah berubah menjadi scissor door alias pintu gunting gitu ya, layaknya Lamborghini yang asli. Mekanisme ada hidrolik di bagian sini segala macam menahan pintunya sehingga pas kalian mau masuk, ini pun bisa stay up dan nggak niban kalian. Dan di sini pas mau masuk, itu sebenarnya sama susahnya dengan masuk ke Lamborghini yang asli gitu ya. Tapi gue akan coba dengan badan bebelak gue apa yang terjadi. Ini agak, kalau agak tidak sedap dipandang, mohon maaf ya. Masuk. Oke. Kalau udah, tinggal tarik coakan yang ada di sini untuk nutup pintunya ke bawah. Seperti itu. Nah, begitu aja guys interior dari si Lamborghini Aventador Super Replica by Extreme Modification Bandung. Dan sebelum kita bahas interior, fitur, dan lain-lainnya, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik like di bawah dan juga klik tombol yang merah itu racing untuk subscribe ke channel kami. Jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami. Dan juga main-main ke sosial media kami di Instagram kami @laknats_j11 ini. Seperti itu. Sekarang kita pengen kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang di sini lalu terlihat identitas asli mobilnya. Seperti ini. Iya, jadi ini masih kunci besi batangan punya Toyota Vios gitu. Jadi ya masih cukup standar. Namun tentunya supaya lebih meyakinkan, Lamborghini asli kan sudah tidak pakai kunci-kunci seperti ini gitu kan. Tentunya mobil ini pun juga sama. Ini sudah memiliki engine start stop button di bagian tengah sini. Center console juga sudah dibuat sedemikian mirip. So, nyalain dulu sini. Terus kita coba startup dulu. Nah, Autojunkies, bicara soal berpacu mesin dari si Aventador replika ini mempertahankan mesin asli dari mobil bawaannya yaitu Toyota Vios 1500cc 1 NZF inline 4 DOHC dengan VVT-i bertenaga 107 AP dengan torsi 141 Nm yang demand ke transmisi 5-speed manual berpenggerak roda depan. Di mobil aslinya di sini udah jadi mid engine dengan RWD 0-100 dan konsumsi BBM gak ada yang tahu, tapi kita beneran jamin ini adalah Lamborghini dengan mesin paling durable yang ada di dunia saat ini. Leuga. Ya, kurang lebih seperti itu. Memang suaranya tuh jadi gahar banget ya, karena selain dia layoutnya mesinnya udah di belakang, jadi suaranya tepat di bagian sini banget. Dia juga tentunya sudah di straight pipe. Iya, bukan straight pipe YouTuber Kanada itu gitu ya, kita juga nonton mereka. Tapi sudah di pelongin, makanya suaranya jadi racing banget. Nah, sekarang kita bedah interiornya, mulai dari atas dashboard sini, dari materials and build quality. Memang ini masih terasa tanda kutip handmade-nya. Iya, kalian tahulah artinya itu seperti apa gitu ya. Seperti mobil-mobil custom, tapi yang kita suka, ini customnya tuh nggak yang setengah-setengah gitu. Ini customnya bener-bener full menyeluruh. Jadi dashboardnya full custom, center console-nya full custom. Jadi nggak yang masih pakai dashboard bawaannya. Kan kocak kan kalau kalian buka pintu Aventador, tato dashboardnya Vios speedometer di tengah gitu kan, pasti kan lawak banget. Tapi ini sudah di layout dengan ala-ala mirip Aventador yang asli. Dengan air vent samping yang modelnya tuh heksagonal gitu dengan honeycomb gitu ya, ala-ala. Dan bagian sini pun
dia two tone, ada kombinasi warna merah. Kebetulan ini memang pesanannya seperti itu. Kalian pun bisa custom warnanya pengen apa gitu ya. Di atas ini bukan airbag cover. Ini sebenarnya hanyalah sebuah tempat penyimpanan biasa, tapi ini di custom gitu ya, supaya kan aslinya ada airbag covernya gitu. Mau di custom kayak gimana, mau dipakein airbag pun bisa kalau kalian pengen. Tapi ini seperti ini aja. Kemudian tentunya kita masuk ke bagian center console yang kayak gue bilang sudah di full custom sehingga mirip dengan Aventador yang asli. Ini bahkan panel silver di sini, ini tuh gue rasa tuh kayak mungkin dicetak dari yang aslinya ya, karena agak susah gitu untuk bikin kayak ini langsung dengan mirip-mirip yang asli seperti ini. Mungkin Om Roni kayak ngambil yang asli terus kayak dicetak gitu atau gimana, tapi ini sih layoutnya udah jadi mirip. Di atas ada head unit touchscreen yang udah fungsional banget, memang agak nongol kayak gini, tapi ya oke lah, nggak masalah. Dan di sini secara input udah ada aux in, udah ada USB, udah ada Bluetooth teleponi, jadi udah lengkap banget. Walaupun memang integrasinya ya agak nongol kayak gini. Kalau pengen yang lebih original mungkin bisa yang lebih single bin atau gimana yang lebih menyatu ke desainnya. Tapi kayak gini ya udah fungsional. Ke bawah ada random assortment of buttons yang memang nggak ada labelnya. Jadi cuman owner dari mobil ini yang tahu tombol apa untuk fungsiin apa gitu ya. Kayak contohnya di sini ada flip switch yang kayak tipe-tipe jet fighter gitu. Ini tuh buat kayak semacam kontak on kayak ACC gitu ya. Kalian nyalain kayak gini. Kemudian untuk nyalain mesinnya kalian pencet yang ada di bagian tengah sini. Ini adalah engine start stop button. Kemudian kayak contohnya lagi di atas ini ada dua. Ini switch yang bisa ditarik gitu seperti ini. Ini untuk nyalain lampu senja dan untuk nyalain lampu utama kanan dan kirinya. Seperti itu. Ini adalah kalau yang Aspros bilang itu what the meaning of kecerutan. Iya, ini buat ngecrut. Tuh, kalau kalian di atas ini nih ada tombol untuk kecerutan. Kemudian di bagian kanan ini ada switch bullet. Ini adalah untuk AC. Ya, AC-nya tuh dinyalain dari sini. Ke bawah lagi ini ada hazard dan ini indikator untuk hazardnya ya. Jadi ini lagi nyala sen dan kanan dan kiri. Ke bawah ada kayak flip switch di sini yang kalian bisa toggle ke kanan dan kiri. Ke kanan ini nyala, ke kiri ini nyalain untuk nge-sen gitu. Tapi sennya sebenarnya bisa juga via sini kalau kalian order untuk pakai yang asli, tapi ini dari sini. Kemudian ini juga, ini tombol untuk buka bagian belakang, ini tombol untuk buka bagian kap mesin. Jadi ada kayak tombol untuk buka tangki bensin dan kap mesin di bagian tengah sini. Ke bawah lagi engine start stop yang gue bilang, dan tentunya ini adalah power window switch untuk kanan dan kirinya. Seperti itu. Random dan rame, memang agak rumit. Tapi kayaknya kalau kalian sebagai ownernya udah terbiasa, pasti akan tahu tombol mana untuk ngapain, dan itu akan jadi sebuah kebiasaan anyway. Ke belakang, di sini ada sebuah tuas transmisi yang memang nge-reveal sisi asli dari mobil ini. Iya, karena kan memang ini asli kayak gue bilang, sebuah Toyota Vios. Jadi di sini masih ada transmisi 5-speed manual asli bawaan Vios yang memang agak tinggi kayak gini ya, lagi-lagi kayak Toyota Vios biasa. Di sini 5-speed manual, dan memang ini sendiri tuas transmisinya kalau kita lagi nyetir itu berasa tuh agak mundur banget gitu. Jadi kalau kalian lagi idle, ini tuh bisa dialihfungsikan jadi armrest ya, kayak gini. Jadi bisa gitu ya. Kemudian ke belakang lagi ada open storage di bagian sini, dan di belakangnya ada open storage lagi termasuk 2 buah cup holder yang bisa kalian pakai untuk taruh minuman kalian pas jalan. Karena di depan sini itu nggak ada ruangan penyimpanan apa-apa. Joknya sudah memakai Bride Japan. Gua nggak tahu apakah ini ori apa enggak, tapi ya yang gua rasain sih pas gua dudukin dia cukup empuk, dan dia nggak yang terlalu ngebucket banget sampai kalian nggak nyaman pas nyetir. Ini masih oke banget buat daily gitu ya, cukup pas joknya. Dan ini sendiri pengaturan joknya masih manual, tapi tetap bisa diatur kok, walaupun dia agak terbatas gitu ya, karena kan ruangannya terbatas. Masih bisa di sliding dan masih bisa di reclining juga seperti ini. Bahkan recliningnya itu bisa rebah serebah ini gitu ya. Jadi kalau kalian misalnya pakai mobil ini untuk contohnya nge-grab atau kayak gokar gitu, lagi nunggu penumpang, kalian bisa tidur di sini, saking rebahnya ini ya. Jadi masih cukup nyaman lah, oke menurut gua. Nah, steering column di sini juga semua sudah di custom dengan bentuk ala-ala Lamborghini yang sangat edgy, dengan setir custom yang modelnya nggak hanya flat bottom, tapi flat top gitu ya. Termasuk di sini juga kayak covernya ya, udah di cover segala macam. Di sini ada 2 buah tombol yang memang ini aslinya buat klakson, tapi memang belum nyala. Ini tuh tombolnya rasanya tuh kayak Fast and Furious gitu, kayak toy train gitu, lagi race terus dia pengen pakai nos gitu, Too Soon Junior gitu ya. Too Soon Junior. Racing banget, walaupun memang ini kolom setirnya fix ya. Kalau kalian pengen atur itu di sini bisa diatur, cuman ya jadi agak ngeplek, tapi ya oke lah, at least masih bisa. Ke depan lagi
speedometer, walaupun dia tudungnya sudah di custom dengan ala-ala Lamborghini seperti ini gitu ya, dan ini customnya lumayan niat gitu, tapi secara daleman memang masih menggunakan speedometer layout asli dari sebuah Toyota Vios yang modelnya itu agak unyu dan agak Jepang. Di kiri ada tachometer, di kanan ada speedometer, di bagian bawah ada MID kecil untuk odometer dan untuk fuel gauge. Dan di sini sendiri terlihat bahwa odometer dari Vios aslinya itu sudah 450.000 kilometer. Jadi kemungkinan ini aslinya adalah taksi. Seperti itu. Ya, dan di door trim bisa lihat bagian situ, door trim nggak ada apa-apanya, cukup polos, tapi at least udah dihias dengan pattern-pattern heksagonal yang juga senada dengan interior Lamborghini, termasuk di bagian headlinernya ada pattern-pattern heksagonal juga di bagian sini yang khas dengan pattern-pattern yang ada di Lamborghini. Seperti itu. Di sini memang kalau kalian pengen nyimpen barang itu masih bisa nyimpen di belakang jok ini gitu ya, karena masih ada space buat kayak satu buah koper kayak supercar asli, tapi sisanya nggak ada lagi karena di bagian belakang kan udah mesin. Di bagian depan itu sebenarnya frunk, tapi kebetulan frunknya sendiri itu kan electronically open latch, tapi untuk latchnya sendiri belum di-connect, jadi belum bisa kita buka. Tapi yang jelas kita sudah lihat itu frunknya cukup besar untuk memuat kurang lebih 1,5 koper medium. Jadi untuk harian itu masih cukup fungsional. Ini untuk dari dalam bukanya gua nggak tahu gimana caranya karena belum diajarin tadi sama Kang Roni gitu ya. Jadi sekarang gua akan stuck di sini, tapi ya kurang lebih begitu aja. Gua juga udah bikin semacam workshop tour berupa live di YouTube gua gitu ya. Kalau kalian pengen nonton, kalian bisa nonton video yang satu ini. Karena di sana juga karyanya Kang Roni itu banyak gitu ya, nggak hanya Lamborghini Aventador. Di sini ada Mustang, ada NSX, ada i8, bahkan ada Bugatti Chiron juga. Jadi kalau kalian pengen nonton gimana karya mobil anak bangsa, kalian bisa nonton di video yang satu ini. Seperti itu. Bisa dibuka. Oke. Ini Om Mobi gimana bisa keluar masuk sih? Gue nggak yakin deh Om Mobi bisa keluar masuk. Padahal kan waktu itu kan Om Mobi lagi di sini tuh ada gendut-gendutnya gitu kan. Seperti itu. Iya. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit lap mods yang sangat spesial mengenai sebuah replika Lamborghini Aventador. Itu hard to believe banget ya kalau dibalik semua ini itu adalah sebuah Toyota Vios. Iya, makanya ada kayak details di speedometer, kemudian mesinnya pun masih menggunakan mesin asli Vios yaitu 1500 cc. Tapi kalau orang lihat ini, orang nggak mungkin ngira kalau ini adalah sebuah Toyota Vios gitu ya. Jadi modifikasinya sudah menyeluruh banget, mulai dari sasis, dari konfigurasi mesin, dari eksterior, perlampuan, interior, bahkan sampai dashboard, semua sudah di custom total dan sekarang menjadi seolah-olah Lamborghini Aventador yang sangat meyakinkan kalau kalian lihat dengan sekelibat gitu ya. Jadi keren banget. Dan ini pun fungsinya banyak, nggak hanya bagi kalian yang pengen mendapatkan Lamborghini atau supercar dengan harga yang sangat terjangkau dibanding aslinya, tapi ini juga berguna untuk contohnya movie props. Iya, karena Kang Roni pun sering banget memakai mobil-mobil ini sebagai sebuah movie props. Iya, buat film-film gitu, kalau misalnya ada adegan kecelakaan, tabrakan, dan lain-lain. Kalau pakai Lambo asli kan agak sayang gitu ya kan, mahal gitu kan. Kalau pakai seperti ini, itu kan bisa jauh lebih terjangkau untuk production house juga. Jadi seperti itu. Dan tentunya kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke tentunya Kang Roni dari Extreme Modification yang berlokasi di Bandung, yang udah ngizinin kita untuk ngulas si replika Lamborghini Aventador yang satu ini dilakukan Soto Jangki untuk lap mods yang sangat spesial. Kalau kalian tertarik untuk lihat-lihat karya Kang Roni yang lainnya, tadi kan kita kasih lihat ya, ada banyak banget. Ada replika Chiron, ada replika Mustang, banyak banget. Sekarang bahkan ongoing, lagi dibuat ada replika Honda NSX dan replika BMW i8 gitu. Jadi luar biasa banget. Kalian bisa check out Instagramnya Extreme Modification sebelah sini, atau Instagramnya Kang Roni di sebelah sini juga. Atau kontak aja CP-nya di bagian bawah sini kalau kalian tertarik untuk contohnya bikin supercar kalian sendiri. Kalian bisa desain from the ground up, karena Kang Roni juga menerima custom. Kalian pengen desain mobil sendiri, kayak apapun bisa gitu ya. Jadi
cukup luar biasa. So, thank you banget Kang Roni dan thank you banget teman-teman dari Extreme Modification Bandung. Dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Laknas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Laknas Soto Jangki sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil kita review, mungkin mereview mobil-mobil unik yang seperti ini gitu. Ini pun mobilnya sempat viral, ada di Aspros Auto, ada di Omobi gitu ya. Jadi memang cukup luar biasa. Sekian aja untuk si Toyota Vios berjubah Lamborghini Aventador alias Lamborghini Aventador Super Replica yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.